Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau dalam bukunya ditulis dalam Business Model Generation 2010, Osterwalder dan Pigner membuat kerangka bisnis model yang berbentuk dalam kanvas dan terdiri dari 9 kotak atau elemen yang saling berkaitan. Elemen tersebut menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan nilai bagi dan para pelanggannya. Berikut adalah bentuk dari bisnis model kanvas. Dalam bisnis model kanvas terdapat 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, keenam ada key research, kemudian ketujuh ada key activity, kedelapan ada key partnership, dan 9 cost structure. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum itu kita akan mencoba membuat bisnis model kanvas dengan ide bisnis plug and use production atau PNU production. Yang pertama adalah customer segment. Apa sih customer segment? Customer segment adalah pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi. Mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan organisasi. Ialah kelompok atau orang organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Ragam customer segment dari PNU Production yaitu adalah seluruh kalangan masyarakat, baik ekonomi menengah maupun ke atas. Kemudian, yang kedua adalah value proposition. Value proposition adalah suatu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Keunikan harus menonjol dari pesaing, memecahkan suatu masalah yang ada pada masyarakat. Value proposition dari PNU Production adalah mudah digunakan oleh masyarakat, simple, elegan, dan menyediakan jasa pemasangan alat dari berbagai merek. Yang ketiga, channel. Bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Channel meliputi meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya. Channel dari PNU Production adalah penyedia atau pencipta alat atau brand. Sehingga PNU Production ini adalah sebuah media yang menyampaikan antara brand dan juga masyarakat. Sehingga dalam PNU Production terdapat banyak brand. Nah, itulah mengapa PNU Production bekerja sama atau memiliki channel berupa penyedia atau pencipta alat atau brand. Kemudian yang kedua adalah toko peralatan elektronik di mana kita akan menyalurkan produk-produk tersebut. Yang keempat adalah customer relationship. Customer relationship adalah untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, ataupun menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Customer relationship PNU Production adalah pemberian hadiah atau diskon sehingga dapat menarik pelanggan baru ataupun mempertahankan pelanggan yang lama. Yang kemudian ada yang kedua adalah keistimewaan bagi member atau pelanggan yang sudah lama. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream adalah aliran dana masuk. Bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segment. Terdapat dua jenis pendapatan, yaitu transaksional dan pengulangan. Revenue stream dari PNU Production adalah komisi dari kerjasama, seperti tadi yang kita bahas, kerjasama dengan brand maupun dengan toko elektronik. Yang kedua ada komisi dari konsumen, yaitu transaksional terjadi antara PNU Production dengan masyarakat. Yang ketiga adalah komisi dari partner yang nanti akan dibahas di segmen selanjutnya. Kemudian di sini ada key activity. Key activity adalah kegiatan yang menentukan satu model bisnis. Elemen ini berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Ragam key activity yaitu operasional produksi, operasi jasa, dan platform dan jaringan. Key activity dari PNU Production adalah perencanaan yang baik. Jika suatu bisnis sudah direncanakan dengan baik, maka pasti akan berjalan dengan baik. Kemudian membuat jadwal kegiatan yang teratur mulai dari Senin, Selasa dalam satu minggu, satu bulan maupun satu tahun. Kemudian meningkatkan kreativitas agar PNU Production tidak kalah dari pesaing yang lain. Kemudian yang ketujuh ada key research. Key research adalah menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasionalan bisnis model bisnis. Meliputi sumber daya fisik, bangunan, kendaraan maupun peralatan, uang, aset intelektual, merek hak cipta paten, database pelanggan. Kemudian sumber daya manusia. Key research PNU Production adalah sumber daya manusia di mana kita membutuhkan sumber daya manusia yang banyak untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Kemudian yang kedua ada sumber daya fisik berupa gedung, tempat, dan lainnya.
Kemudian ada key partners. Key partners di sini merupakan mitra kerjasama pengoperasional organisasi. Organisasi membutuhkan kemitraan untuk berbagai motif seperti penghematan, pengurangan resiko, dan pembelanjaan. Key partners dari PNU Production adalah mahasiswa, pelaku usaha bidang teknologi, dan lainnya. Di sini ada cost structure. Untuk yang terakhir, cost structure adalah menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dari dioperasionalkan model bisnis ini. Ragam cost structure meliputi cost driven dan juga value driven. Cost structure dari PNU Production adalah biaya SDM, di mana kita membutuhkan biaya untuk menggaji karyawan. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini meliputi biaya operasional dan lain-lainnya untuk menjalankan PNU Production. Oke. Sekian dari saya, mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.